I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mangyu Raja Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru. Pengertian problema pendidikan guru. Problema adalah perkara sulit atau yang dihadapi, persoalan, dan masalah. Pendidikan adalah usaha membantu manusia menjadi manusia. Kata membantu di sini mempunyai arti agar manusia itu berhasil menjadi manusia. Manusia akan dikatakan berhasil apabila memiliki nilai atau sifat kemanusiaan. Itu menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi manusia. Pendidikan menurut Hadi Supeno adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa untuk mencapai tujuan kependidikan. Sedangkan tujuan pendidikan itu sendiri adalah mampu menolong atau membantu proses peserta didik dalam menentukan jati dirinya. Pendidikan dalam hakikat sebenarnya adalah penumpukan pengetahuan yang besar yang ditambahkan ke dalam warisan para pemikir dan praktis dalam generasi ke generasi. Guru adalah figur sumber manusia yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Problema pendidikan guru adalah permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh guru guna membantu proses peserta didik dalam menentukan jati dirinya. Masalah-masalah umum yang dihadapi guru untuk meningkatkan program belajar mengajar. Yang pertama, model rancangan proses belajar mengajar dalam bukunya Peter F. Olivia pada tahun 1840 mengemukakan beberapa model rancangan proses mengajar antara lain. Yang pertama, perencanaan. Isinya mengenai segala apa yang akan diajarkan. Yang kedua, pelaksanaan. Menetapkan bagaimana cara menyajikan pelajaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, evaluasi. Menyusun evaluasi hasil belajar. Menyiapkan bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajaran tidak akan berjalan. Ada 2 persoalan dalam menguasai bahan pelajaran ini, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok dan bahan pelajaran perlengkapan. Menurut Dr. Suharsimi, pada tahun 1990 bahwa pelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar. Karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. Karena itu, guru khususnya pengembang kurikulum umumnya harus memikirkan bahan-bahan yang topiknya tertera dalam silabi berkaitan dengan kebutuhan anak didik pada usia dan dalam lingkungan tertentu. Minat anak didik akan bangkit bila suatu bahan diajarkan sesuai dengan kebutuhan anak didik tersebut. Yang ketiga, kegiatan mengajar. Dalam kegiatan mengajar, guru dan anak didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai media umumnya. Dalam interaksi itulah anak didik yang lebih aktif, bukan guru. Guru hanya berperan sebagai motivator atau fasilitator. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebaiknya memperhatikan perbedaan individual anak didik, yaitu pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Kerangka berpikir demikian dimaksudkan agar guru mudah dalam melakukan pendekatan kepada setiap anak didik secara individual. Pemahaman terhadap 3 aspek tersebut akan merapatkan hubungan guru dengan anak didik, sehingga dalam melakukan pendekatan dalam mengajar. Yang keempat, metode mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan menggunakan suatu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi
agar jalannya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik dengan perhatian anak didik. Tetapi juga, penggunaan metode yang bervariasi tidak akan menggantungkan kegiatan pelajar. Penggunaannya tidak tepat dan sesuai dengan situasi yang mendukungnya dan dengan kondisi psikologis anak didik. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan metode yang bervariasi tidak selamanya menguntungkan bila guru mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya. Masalah-masalah khusus yang dihadapi guru. Yang pertama, membantu guru dalam menghadapi kesulitan dalam mengajarkan bidang studi, menghadapi masalah khusus seperti ini. Kepala sekolah yang berfungsi sebagai supervisor dapat menggunakan orang dijadikan sebagai sumber. Orang sumber itu boleh seorang guru yang sudah dibina di tingkat nasional, atau orang sumber dari perguruan tinggi. Beberapa contoh masalah yang dihadapi guru dalam bidang studi tertentu sebagai rancangan untuk dikembangkan sendiri. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Haryani, NIM 2134037, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Porkes A2 2021. Mata kuliah Profesi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi permasalahan yang dihadapi oleh guru. C. Masalah-masalah khusus yang dihadapi guru. Masalah-masalah itu diantara lain: 1. Membantu guru dalam menghadapi kesulitan dalam mengajarkan bidang studi menghadapi masalah khusus seperti ini. Kepala sekolah yang berfungsi sebagai supervisor dapat menggunakan orang dijadikan sebagai sumber. Orang sumber itu boleh seorang guru kunci yang sudah dibina tingkat nasional atau orang sumber dari perguruan tinggi IKIP. Yaitu di dalamnya A. Pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA, kemungkinan guru dapat mengemukakan pandangan ahli ilmu pengetahuan tentang perkembangan makhluk budaya dengan prinsip-prinsip keagamaan dan norma-norma etis. Kemampuan dan keterbatasan guru atau sekolah dalam memberikan teori disebabkan alat-alat untuk menghadapkan percobaan tidak lengkap. Yang B. Pembelajaran IPS. Dalam mengajarkan IPS pada 3 bahan kajian, yaitu geografi, ekonomi, dan sejarah. Di tempat yang kekurangan guru, maka ketiga bahan itu disajikan oleh seorang guru bagaimana mengatasi masalah itu. Yang kedua, membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah pribadi. Sebagaimana manusia biasa, guru-guru sering mempunyai masalah-masalah pribadi. Masalah pribadi berpengaruh besar terhadap ketenaga kerjaan, diantaranya adalah A. Perbedaan yang ada pada guru-guru. Masing-masing individu guru berbeda-beda dalam hal, yaitu 1. Latar belakang pendidikan, banyaknya ijazah, inteligensi dan scholarship, kursus-kursus yang pernah diikuti, dan orientasi profesi. Yang kedua, sifat-sifat pribadi, kemampuan untuk self-analisis, kesehatan dan vitalitas, penampilan pribadi, kemampuan bekerja sama. Yang ketiga yaitu pengalaman. Di dalamnya itu pengalaman mengajar seluruhnya, pengalaman dalam pekerjaan sekarang, dan pengalaman lainnya. Yang keempat, kompetensi mengajar. Di dalamnya itu pengetahuan tentang murid-murid dan mata pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan metodologis, progresivitas. Yang kelima, sikap profesional, pelaksanaan etika jabatan, aktivitas-aktivitas dalam jabatan, sikap terhadap pengajaran sekolah dan masyarakat. Yang keenam, guru yang tidak berpengalaman belum banyak mempunyai pandangan pengetahuan atau simpati terhadap permasalahan. Minat terhadap pekerjaan yang kurang positif, dan oleh karena itu minat jabatan dan moralnya perlu dikembangkan. Guru baru hendaknya lebih banyak menerima saran dan informasi yang menjamin keberhasilan kerjanya. Guru hendaknya mengenal
hal ihwal tentang murid, misalnya prestasi belajar, minat, tingkah laku, sikap, dan sifat-sifat pribadi mereka. Kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, misalnya menstimulir belajar anak, memelihara disiplin yang baik, menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan individual, dan memilih bahan perpustakaan. D. Kesulitan yang sering timbul yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, kesulitan dalam memperlengkapi perbedaan individu di antara murid-murid. Kedua, kesulitan dalam metode mengajar. Ketiga, kesulitan dalam disiplin pengawasan perkembangan sosial tiap siswa. Keempat, kesulitan dalam motivasi, menumbuhkan minat siswa dan membina kerjasama. Kelima, kesulitan dalam cara belajar siswa. Keenam, kesulitan dalam mengorganisir dan mengadministrasikan kelas. Ketujuh, kesulitan dalam memilih materi pembelajaran yang tepat. Kedelapan, kurangnya waktu selama jam pelajaran untuk melakukan apa yang harus dikerjakan. Kesembilan, kesulitan dalam mengorganisir pembelajaran. 10. Kesulitan dalam merencanakan dan mengerjakan tugas-tugas. Ke-11, kesulitan dalam tes dan evaluasi. Ke-12, kesulitan pribadi dari guru-guru. Ke-13, kesulitan dalam mengajar dan membaca. Terakhir yaitu kesulitan dalam merencanakan rencana pembelajaran. E. Problema yang dihadapi guru. 1. Kurangnya persiapan dalam mengajar. Sebagai guru tentunya harus punya plan dalam mengajar untuk 1 tahun ajaran ke depan. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Yang kedua, perilaku siswa yang beragam. Sebagai guru mungkin Anda kesulitan memahami setiap karakteristik siswa karena ada banyak siswa yang Anda temui di sekolah. Yang ketiga, bantu temukan minat dan bakat siswa. Guru harus membantu siswa dalam menemukan bakat, minat, dan potensinya. Dengan tersalurnya minat dan bakat siswa secara tepat dapat meningkatkan pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Lalu sebaliknya, kalau tidak dikelola dengan tepat, akan menimbulkan masalah bagi siswa, guru, bahkan sekolah. Yang keempat, konsentrasi siswa yang kurang. Faktor yang menyebabkan siswa kurang berkonsentrasi ada banyak seperti faktor lingkungan, psikologis, dan faktor internal dalam diri siswa. Faktor lingkungan maksudnya adalah yang ada di sekeliling siswa. Misalnya saat diberi tugas, siswa terganggu dan lebih tertarik dengan suara ramai di luar dan jadinya mengganggu konsentrasi. Kelima, pengajaran yang kreatif. Kalau guru hanya menjelaskan dan siswa mendengarkan saja, pembelajaran akan terasa kurang menarik. Siswa akan menjadi jenuh dan kurang memperhatikan pembelajaran. Guru bisa membuat pembelajaran lebih inovatif seperti dengan memanfaatkan teknologi. Keenam, kurang interaksi dalam pembelajaran. Guru yang galak, cenderung kaku, dan kurang bersahabat dengan siswa akan membuat hubungannya terasa berjarak. Akan terjadi kebingungan pada siswa sehingga siswa fasih, malu, dan takut untuk bertanya kepada guru. Ketujuh, sering merasa paling benar. Banyak guru terkadang suka merasa paling benar dan paling pintar saat mengajar. Apakah Anda termasuk ke dalamnya? Sebagai guru, harusnya jangan merasa seperti itu dan harus bisa mendengarkan muridnya juga. Baik, itulah penjelasan materi tentang permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.